Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan halo sahabat semua. Kita kembali berjumpa di Office Central Indonesia. Nah, kali ini kita kembali bertemu di Binpras, Bincang Praktisi, yang memang sudah vakum beberapa bulan gitu ya, karena PPKM juga gitu. Tapi sekarang ini kita sudah mulai recover gitu ya. Kita mulai hidup baru kita lagi di era endemi seperti sekarang ini, dan semoga kita semua tetap sehat dan tetap bisa sustain melanjutkan rencana-rencana kita gitu ya yang sempat tertunda karena kehadiran C-19 beberapa waktu yang lalu. Dan kami juga perlu ingatkan kembali gitu ya ke teman-teman, ke sahabat-sahabat semua, bahwa kita tetap mematuhi protokol seperti apa yang disampaikan oleh pemerintah Republik Indonesia, bahwa kita senantiasa menggunakan masker, lalu mencuci tangan kita dengan air bersih, serta menggunakan hand sanitizer gitu ya untuk keadaan-keadaan yang urgent dan memang memerlukan itu semua. Nah, saat ini kita sudah melihat ada Bu Senta, Ibu Senta Novia Arshinta di sana. Jadi beliau ini akan menjadi narasumber kita pada hari ini, gitu ya. Saya Reski Rohmayani, Country Manager dari Office Central Indonesia, akan menemani Anda berbincang praktisi secara santai, serius, dan sukses bersama Bu Senta pada siang hari ini. Oke, ya, eh namanya memang panjang dan cantik, secantik beliau ya, Ibu Senta Novia Arshinta gitu. Memiliki banyak sekali pengalaman kerja gitu ya, dan sekarang ini beliau berkiprah untuk mengelola bisnisnya sendiri gitu di bawah bendera Ralesia Sentra Timur gitu Bu ya. Oke, baik. Bu Senta, mungkin bisa Ibu ceritakan awal gitu ya, atau Ibu introducing dulu Bu, Bu Senta, apa nih kiprahnya sebelum betul-betul bergabung dengan Ralesia gitu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, Mbak Rizky. Selamat siang. Baik Ibu. Perkenalkan saya Novi Arsinta. Saya biasa dipanggil dengan nama Senta. Kayak kebetulan teman-teman kuliah atau manapun. Nah, sebenarnya pendidikan saya atau basic saya itu adalah akuntansi. Terus kemudian pengalaman saya itu di sebuah kantor di bidang akuntansi juga di perusahaan asing selama 22 tahun. Wow. Iya. Oke. Basic saya di sana. Di mana saya dari dulu itu sebenarnya spesialis gitu. Jadi di bidang cost accounting selama 1,5 tahun, kemudian di manajemen accounting 19 tahun. Dan karena saya itu kepingin punya teman, bukan spesialis, saya akhirnya minta pindah ke bagian AP, account payable, diberi kesempatan sebelum saya mengajukan untuk resign gitu. Jadi basic saya di sana, Mbak Rizky. Oke, berarti beliau ini memang seorang accounting gitu ya. Dari background accounting, itu, jadi beliau memang accountant di sini ya. 22 tahun itu bukan suatu waktu yang sebentar ya. Banyak sekali apa namanya up and down-nya pastinya yang sudah dialami oleh Bu Senta, dan akhirnya Bu Senta memutuskan untuk membuat bisnis sendiri gitu ya, untuk bergabung dengan teman-teman gitu yang sudah dipilih oleh Bu Senta untuk bisa mengembangkan bisnisnya ini. Kurang lebihnya seperti itu ya Bu Senta ya. Iya, benar. Oke, baik. Dan Office Central mengenal Bu Senta ini dari tahun kalau nggak salah 2017 around ya Bu ya. Iya. Pada waktu itu kita bertemu di acara Office Central Iya. offline, dan kita belum bertemu COVID pada waktu itu, dan kita tidak
pernah berpikir sama sekali that COVID will come to our life gitu ya Bu ya. Nah, tapi alhamdulillah sampai sekarang ini kita masih bisa intens untuk tetap bertemu gitu ya, online maupun offline. Alhamdulillah. Baik Bu Senta, dari pengalaman kerja tadi Bu Senta, kenapa kok Bu Senta akhirnya gitu ya memutuskan untuk saya harus memiliki bisnis sendiri gitu, dan Ibu pastinya memiliki strategi untuk memilih gitu ya, ceruk mana yang akan diisi oleh Bu Senta sendiri dari sisi bisnisnya ini gitu. Monggo Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Mbak Rizky. Awalnya setelah saya bekerja itu, kita sebenarnya juga nyaman sih dengan lingkungan kantor dan semuanya, karena kan update IT kan terus kan, karena kita perusahaan asing ya. Yeah. Tapi saya mencoba LDR, kebetulan kan suami saya tinggalnya di Jakarta. Nah, oke. Long Ya, distance relationship, alright. iya, lama-lama dengan waktu lembur ya saya yang kadang-kadang nggak bisa sama dengan kondisi kalau bertemu dengan suami, akhirnya saya memikirkan untuk saya harus memilih ini, apakah saya harus tetap tapi terpisah ataukah saya harus mengutamakan keluarga tapi saya mendapatkan penghasilan begitu. Oh, oke. Nah, dengan itu akhirnya saya memilih untuk tidak bekerja, dan akhirnya saya bertemu dengan Valencia ini yang awalnya juga waktu di Jakarta itu tahun 2016 itu awalnya saya hanya membeli produknya saja, Mbak. Oke. Ya, jadi nggak memikirkan bisnisnya, hanya membeli produknya. Saya melihat komposisinya dan legalitas perusahaannya waktu itu, kemudian saya merasa cocok. Lama-lama saya tertarik untuk mengikuti bisnisnya. Awalnya itu. Dan akhirnya saya tekuni sampai sekarang. Dan ya, ada beberapa hal yang sudah diberikan perusahaan dari hasil yang telah saya lakukan selama beberapa tahun. Oke. Artinya di sini perusahaan memberikan apresiasi gitu ya atas performa Ibu pada saat join di bisnis ini gitu ya Bu ya. Nah, Bu Senta, bolehkah saya bertanya nih kaitannya dengan bisnis MLM gitu ya, yang sedang ditekuni oleh Bu Senta pada saat ini. Nah, apa yang menjadi pada saat kita pada saat kita memilih sesuatu Bu ya, pasti ada hal pasti ada rencana seperti visi dan misi yang kita harus create gitu ya, yang ada dalam rencana kita gitu. Nah, pun tidak terlepas dari optimisme, juga tidak terlepas dari doubtful gitu, keraguan-raguan gitu ya Bu ya, karena kita harus berhubungan dengan hal yang baru yang betul-betul kita pelajari gitu, different dengan yang 25 tahun yang tadi betul-betul Ibu sudah kuasai gitu ya, ilmu akuntansi tadi, karena memang backgroundnya Bu Senta pada saat bersekolah pun gitu di Malangkuceswara ya Bu ya, Iya, benar. itu pun juga kaitannya dengan akuntansi dan keuangan. So, dalam kita kalau melihat Bu Senta pada waktu itu, oh ini adalah accountant, that's it gitu ya Bu ya. Kalau mau diskusi dengan Bu Senta, ya diskusilah tentang accounting dan keuangan, kurang lebihnya seperti itu ya Bu ya. Dan itu semua orang tahu. Nah, akhirnya Ibu memutuskan untuk hijrah karena ingin terus bertemu dengan keluarga gitu ya, hijrah ke Jakarta dan memulai bisnis ini. Bu, bolehkah saya bertanya, satu optimisme Ibu gitu ya pada saat join dengan bisnis ini, pasti kita memiliki optimisme ya Bu ya, kita memiliki target pada saat kita memilih gitu, kita sudah kita sepakat sepakat dengan diri kita untuk memilih, kita pastinya insya Allah sudah memiliki target
gitu ya. Dan yang kedua, keraguan itu pasti ada. Nah, pada saat itu apa yang membuat Ibu ragu-ragu? Hmm, jujur target saya adalah freedom, Oh, kebebasan. I see. Oke. Itu yang nomor satu yang saya pilih. Mhm. Jadi saya memilih kebebasan saya bergerak, kebebasan saya berkreativitas, kebebasan saya mendapatkan income, kebebasan saya bisa mempunyai waktu dan keluarga, kebebasan apapun, cita apapun yang saya raih bebas. Jadi itu yang saya pilih utamanya dengan saya memilih bisnis ini. Dan ternyata Oke. memang nyata gitu loh. Jadi apa yang saya lakukan, saya rasakan, dan saya jalani itu nyata di sini, di Raletsia. Itulah yang sampai saat ini akhirnya membuat saya bertahan. Oke. Sudah berapa lama, Bu? Sekitar berjalan 7. Karena Oh, saya joinnya akhir 2016. oh, I see. Jadi Oke. akhir sekitar Desember itu pun saya masih produk ya. Akhir Aha. 2016 kan mencoba produk dulu, belum Oke. bisnis. Oke. 2017 saya baru melangkah ke bisnis karena saya melihat saya beli 2 kali kok saya dapat duit Oke. gitu. Aha. 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 Saya hanya beli 2 kali dapat uang, dapat penghasilan. Mhm. Terus produknya cocok. Nah, kok bisa ya? Nah, dari situlah saya akhirnya belajar untuk menggali bisnisnya lebih dalam sampai sekarang. Oke, artinya ada benefit gitu ya Ya, yang Ibu dapatkan dari situ dan itu positif. Nah, jadi dari apa yang disampaikan Bu Senta sama sekali tidak ada keraguan sama sekali gitu ya tidak ada. pada saat Bu Senta sudah choice gitu ya. I Iya, have to I have to hijrah gitu ya iya, for my family gitu untuk ini, and then Bu Senta memang menjadikan freedom itu sebagai fokus iya, dari langkah-langkah Ibu selanjutnya bahwa iya, saya benar. ingin bebas gitu. Dalam Iya, hal dalam hal ini bebas berkarir ya Bu ya iya, di sini. bebas, Oke. bebas dengan memperhatikan koridor saya sebagai ibu rumah tangga, Asih. sebagai istri, tapi sebagai diri saya sendiri mengembangkan aktualitas diri saya sebagai perempuan yang bisa berkarya, membagikan apa ya, membagikan apa yang bermanfaat untuk orang lain juga bisa seperti saya. Itu aja yang bisa saya lakukan. Oke. Kaitannya dengan berbagi gitu ya dengan others gitu ya. Apa Bu yang pernah sejauh ini yang sudah dilakukan oleh Bu Senta sendiri kaitannya dengan memberikan apa namanya bukan memberikan uh, benefit kepada orang lain gitu dari bisnis yang Ibu sampaikan ini, Bu. Kalau benefit secara langsung saya bagi menjadi 2. Oke. Benefit yang istilahnya untuk bisnis dan benefit yang untuk sosial. Dan Oke. itu saya share ke lingkungan dan Mhm. ke rekan-rekan dan ternyata memang nyata gitu. Dengan free ya, Mbak. Awalnya free. Jadi Oh, karena oke. Mhm. Apa Bu? Yang berupa apa tentang free ini, apa gratisan, bahasa mudahnya gratisan apa nih yang Ibu sampaikan kepada orang banyak gitu ya dalam kaitannya dengan bisnis dan sosial ini? Apakah produk ataukah ya, pelatihan sejauh yang pernah atau sudah menjadi experience Ibu, karena rentang waktu 20 tahun 22 tahun itu sangat lama dan pasti Ibu memiliki energi untuk membangun tim di sini gitu, Bu. benar Mbak. Jadi yang saya berikan adalah 2. Yang untuk bisnis itu awalnya saya hanya memberikan kadang Zoom gratis kayak gitu. Kalau ada yang WA atau Japri, itu Aha. biasanya memberikan apa ya kayak ngobrol gratis gitulah. Talk show atau apa ya table talk lah gitu. Oh, Nah dari oke. situlah dia mau bergabung dengan kondisi yang istilahnya kalau awal-awal itu kan di pendaftarannya itu member gurel ya, reguler. Mm-mm. Nah itu pendaftarannya waktu itu 20 ribuan lah, sampai sekarang juga segitu. Tapi kalau untuk yang bukan bisnis itu sampel, itu biasanya untuk orang-orang yang sakit atau orang-orang yang janda Oh, atau oke. yatim piatu atau lansia yang
dia itu kadang-kadang aku sakit ini gitu kan. Oh, saya ada produk ini mau mencoba. Kayak misalkan waktu di pasar itu dia alergi. Kemudian saya hanya memberikan 3 butir, langsung alerginya hilang. Seperti itu. Terus kemudian ada yang jerawatan. Kebetulan kan saya memakai. Kalau memakai kan ada produknya yang punya saya, yang bisa saya share untuk sampel. Ternyata dia cocok. Akhirnya terus belanja. Nah itu. Dari yang free sampel atau free masker misalkan dengan spirulina di pasar yang saya adakan gitu. Kalau untuk bisnisnya beda. Bisnisnya itu biasanya untuk orang-orang di luar Jakarta. Karena dia ngobrol by Zoom atau saya sebenarnya pengen mendapatkan penghasilan, tapi gimana ya Senta? Apa kamu mau ikutan mengetahui dulu gitu, menjadi member reguler gitu kan. Awal-awal begitu, lama-lama dia tertarik karena dia mengikuti media sosial, mengikuti Zoom, latihan, mengikuti apa-apa, lama-lama dia jadi bergabung menjadi member premium. Dan ternyata benar, dari member premium yang digabung itu akhirnya dia mendapatkan apa ya, penghasilan untuk menghidupi anaknya. Ini kebetulan janda yang berada di kota lain. Yang Oke. saya ya seperti itu sih. Awal-awalnya saya hanya itu aja yang saya lakukan. Dan saya melakukannya dengan happy ya, Mbak. Bukan karena Mm-mm. saya ngotot untuk saya tidak meskipun saya ingin cuan ya, tapi saya memang awal itu saya nyaman yang saya tuju. Mm-mm. Nyaman, kalau sudah nyaman, akhirnya kan cuan datang gitu loh. Jadi bukan Mm-mm. bukan tujuan saya itu profit dulu gitu enggak. Nyaman, orang seneng, akhirnya orang mau lah itu yang saya Oke. memang Ya, jadi kaitannya di sini antara berbagi ya, iya berbagi secara bisnis dan secara sosial. Ini sosial iya tadi disampaikan sama Bu Senta bahwa Bu Senta ada berbagi produk gitu ya. iya Yang dalam ini seperti food supplement gitu, kurang lebihnya seperti itu ya Bu ya ya. Food ada food supplement sih. supplement, ada Gitu. shop juga sabun, ada Aha, ya, sabun food supplement, kosmetik, begitu ya. ya Kosmetiknya iya ini tadi disebutkan eksplisit sama Bu Senta itu sabun juga di ya situ benar. karena itu menjadi produk gitu dari bisnis ibu gitu ya. Oke, lalu tentang bisnisnya Bu Senta melakukan pembinaan-pembinaan gitu ya, pembinaan gitu. Bu Senta influence dalam hal ini adalah dalam koridor positif gitu ya, sehingga orang memiliki wawasan gitu ya, memiliki uh, apa namanya cara pandang baru gitu terhadap sesuatu yang memang sedang dibangun oleh Bu Senta gitu. Akhirnya menjadi salah satu tim gitu ya, menjadi salah satu apa Bu kalau istilahnya dalam Partner, LMM itu mitra seperti oh mitra mitra gitu ya, menjadi partner gitu. Jadi di sini memang banyak sekali apa namanya konsep-konsep yang disampaikan oleh bisnis yang memang kita tekuni gitu ya ya. Bu Senta ya. Oke. Berapa mitra yang sekarang ini Ibu sudah miliki dari kurun waktu 2016 akhir sampai sekarang, Bu? Sebenarnya yang tertulis di dalam web kan tercatat ya, itu Oke. sekitar 27.000 kiri dengan 3 ribuan kanan. Tapi itu tergabung menjadi mitra yang pasif, Mhm. mitra yang hanya sebagai pembeli, dan Mhm. mitra yang menjalankan bisnis. Jadi ada 3 bagian Oh, I dari see. 30.000 itu. Karena itu tercatat di dalam web, Mbak. Jadi patokan saya web ya, web Ralesia, www.ralesia.co.id. Oke, oke. Jadi di sini Ibu memberikan report ke headquarter dari Ralesia sendiri itu melalui website gitu. Ibu Iya, komunikasinya dengan Ralesia dengan website gitu ya. ya, kalau untuk Berarti pencatatan pengaturan bisnis saya, pengambilan barang untuk jaringan mitra saya, semuanya mm-mm. tercatat di web. Oke. Nah, untuk webnya sendiri, Bu, apakah memang web itu personal gitu? Webnya personal karena Ibu Senta sebagai salah satu bagian dari Ralesia kemudian memiliki akses ke sana atau everyone bisa mengakses gitu, Bu? Everyone, Mbak, bisa Oh, mengakses. oke. Artinya Jadi, ya, Bu. jadi kalau kita membuka yang www.ralesia.co.id itu, semua bisa membuka. Oke. Tapi dibatasi sebatas untuk produknya, Mhm. untuk
regulasi marketing plan-nya, Yes, yes. untuk ya kebijakan-kebijaksanaan yang umum lah ya, Oke. harganya dan sebagainya. Tapi kalau untuk login, kita melakukan aktivitas, menambah mitra, kemudian untuk stok yang ada di kita, pin-pin Mhm, barang dan mhm, sebagainya, itu mhm. setelah menjadi mitra itu personal. Jadi web replikanya ada. Oh, oke, I see. Ada web replika di sini ya, Ya, yang atas nama artinya kita. untuk yang belum menjadi members gitu, Bu ya. Ya, yang istilahnya untuk kita sendiri ada, tapi ada juga untuk orang lain yang mau melihat dibatasi sampai sebatas yang tadi itu, nggak bisa login ya. Oke, Dia nah belum Bu, bisa login. oke, bolehkah kita Bu Senta berbagi informasi gitu ya tentang bagaimana Ibu memanage mitra Ibu ini yang pastinya tidak sedikit ya, banyak sekali tadi, meskipun terbagi dalam tiga Iya, koridor tadi ya, ada pasif, aktif, kemudian memang yang menjadi khusus jadi bisnis. pengguna aja gitu ya. Ya, Seperti Bu Senta yang sudah bereksperience, maksudnya menggunakan produk ini terlebih dahulu sehingga bisa menjadi ya. testimoni gitu ya bagi pengembangan bisnis Ibu. Monggo silakan Bu. Uh, kalau saya bercerita untuk membina mitra itu, saya sebenarnya awalnya itu hanya dari kecil-kecilan aja, Mbak. Jadi Oke. setiap mitra yang saya awalnya hanya bercerita. Jadi kalau ada orang yang saya kan mempunyai teman ya, teman-teman yang saya punya itu kan di daftar nama itu kan banyak ya, dari teman-teman SMA, teman kuliah, baik melalui media sosial maupun WA atau lingkungan sekitar. Ya Ya. dari teman-teman yang ada di dalam daftar nama ataupun di luar itu rata-rata mereka itu bertanya, ataupun mereka itu minimal itu eh, apa ya, melakukan obrolan lah tentang, loh kamu kok berubah, loh kamu kok, lah loh kamu kok begini gitu kan. Dari situlah saya akhirnya mempunyai WA grup gitu ya, WA Oke. grup. Terus akhirnya saya kembangkan dari WA grup yang untuk khusus Raletsia, akhirnya saya berkembang ke media sosial yang khusus Raletsia juga, Mbak. Jadi Oke. Instagram khusus Raletsia, Facebook untuk khusus Raletsia gitu. Terus kemudian apapun khusus Raletsia dari sana. Nah dari situlah saya bisa mengedukasi khusus, jadi saya tidak perlu istilahnya maaf membuat orang itu harus heboh di luar yang berminat gitu loh. Kalau untuk umum ya saya bercerita umum. Tapi kalau pembinaan yang benar-benar mengarah ke Raletsia, saya ada yang khusus-khusus semua, Mbak. Jadi nggak nyampur lah istilahnya. Oke, di sini artinya Bu Senta membuat semacam apa namanya kelompok grup Iya, sendiri iya, gitu ya, yang iya, istilahnya pasti dibuat sendiri oleh Bu Senta gitu ya di sini iya, sehingga easy untuk Bu Senta memantau serta mengontrol iya, gitu aktivitas dari para mitra ini. Nah, Bu, pada awalnya gitu ya, pada saat kita menawarkan sesuatu, baik itu produk ataupun bisnis kepada publik, gitu, pasti kan ada penolakan tuh Bu. Pasti iya, kan ada semacam underestimate atau whatever karena tak kenal maka tak sayang gitu ya. iya. Makanya perlu komunikasi intens gitu ya untuk ini. Nah, apa Bu strategi Bu Senta yang Bu Senta lakukan untuk ini? Oke lah, fine, teman. Tapi hmm, kita memiliki apa ya Bu ya, memiliki cara berpikir sendiri-sendiri gitu ya Bu ya, dari teman-teman SD, SMP, SMA, mahasiswa tadi atau dari tetangga kita juga pasti memiliki pola pikir sendiri-sendiri. Bagaimana Bu Senta meyakinkan beliau semua gitu ya terhadap apa yang ingin Ibu tawarkan ini, Bu? Ini poin sebetulnya, Bu, yang bisa yang Jadi contoh bisa ya. yang bisa di copy paste nih sama teman-teman yang lagi menonton acara kita pada hari ini. Ya itu tadi, saya tuh tipenya agak idealis, Mbak ya. Oke. Saya itu tipenya bukan tipe perayu. Oh, Mbak I Mbak sendiri see. Mbak sendiri melihat background saya adalah konting, di Iya, mana iya, konting iya, itu saklek gitu ya. seorang yang fokus hanya dengan laptop, dengan pekerjaan mengetik,
Tidak pernah Alright. bertemu dengan orang ya kan, tidak bertemu Oke. dengan human ya, Oke. nggak ada teknik apa ya merayu orang, memancing Iya, itu iya, tidak. iya, iya. Nah, akhirnya saya membuat diri saya untuk saya harus bisa membuktikan ini. Itu aja Alright. Lang. Itu Oke. saja. Saya Oke. harus menjadi harus menjadi memulai untuk awal untuk sukses di sini dulu. Mhm. Saya harus bisa menjadi contoh dulu. Mhm. Saya harus bisa membagi contoh saya yang saya sukses untuk orang lain. Itu awalnya. Misalkan maaf nih ya, dari Mhm. sisi produk aja. Oke. Saya cocok. Nah, kalau Mhm. cocok kan berarti saya berputar-putar mempromosikan bahwa saya cocok loh ini. Mhm. Mhm. Baik dimanapun, di apapun, kan bisa melalui brosur, telepon, bercerita, dan lain-lain, di media sosial, dan lain-lain. Kemudian untuk bonusnya, Mhm. karena saya dapat, saya juga sampaikan, dan saya bisa menyampaikannya ke apapun itu. Oke. Melalui apapun ya, kan di situ nanti semua akan melihat apa yang nyata, dan kalaupun akhirnya mau bertemu ya, kan bisa dicek gitu loh. Jadi Mhm. saya bercerita itu, akhirnya dari situ teman-teman akhirnya mereka juga akan menduplikasi apa yang saya sampaikan, akhirnya mereka begitu, dan itu pun saya pantau ya Mbak ya, setelah menjadi saya pantau bagaimana, ada kendala nggak di sana, apakah produknya bisa nyampai ataukah apa kan pembelian nggak lewat stokis saya sendiri, Yep. pembelian bisa melalui stokis-stokis yang lain. Alright. Oke. Oke, Nah, oke. kalau untuk penolakan paling ini. Jadi kalau karena jujur saya nggak terlalu sering untuk menawarkan ke baik apa ya istilahnya masuk ke WA Jabri-Jabri itu jarang. Oke, oke, oke. Nggak pernah seperti itu, dan saya tidak Aha. pernah masuk secara apa itu istilahnya nyebar-nyebar ke grup-grup gitu, nggak pernah. Paling Alright. saya itu berputar-putar di dalam wadah saya sendiri, ke Oke. Facebook saya sendiri pribadi, Mhm. ke WA pribadi saya yang ada orang-orang Mhm. yang dia berminat, Mhm. dan komunitas-komunitas saya yang mereka berminat, itu yang Oke. awal. Nah, dari Oke. situ nanti akhirnya kan untuk yang lain-lain kan akhirnya nggak tahu ya Mbak, akhirnya terus jadi melebar begitu. Oke. Oke, artinya orang akhirnya tahu bahwa Ibu telah membranding gitu ya, yang tadinya Ya, accountant ya udah itu. udah berubah Jadi branding nih. Sekarang iya. oke, sekarang Bu Senta sebagai salah satu apa namanya eh Ralesia gitu ya di Iya sini benar. brandingnya Bu Ya Senta branding. sekarang Saya senang ini gitu. senang begitu sih Mbak. Itu Oke. langkahnya. Nah, jadi Ibu Senta sudah memberikan pembuktian-pembuktian gitu dengan menggunakan produk itu. Jadi teman-teman Bu Senta pun melihat perubahan penampilan dari Bu Senta gitu ya. Tambah cantik aja nih. Apa rahasianya gitu ya? Usianya sih udah 51 nih Mbak. Alright. Tapi oke, tapi tetap awet cantiknya gitu ya Bu ya. Jadi di sini oke, Amin. akhirnya orang curious Alhamdulillah. gitu. Nah, salah satu Ya, bismillah. ya, mungkin salah satu moda itu jadi salah satu capital juga Bu ya, Bu ya sebetulnya untuk Ya, itu ya. Jadi kita bisa share ke teman-teman yang lain. Dan di sini Bu Senta melakukan metode itu tidak membagi buta gitu ya, tidak membagi ya, buta, ngeblas WA enggak, gitu ya. Gitu enggak. yang enggak yang kadang-kadang orang juga nggak kenal terima Iya, WA gitu benar. pastinya bete gitu ya. Iya, saya sudah, karena ya itu tadi, mungkin saya tipenya memang, mungkin orang lain ada ya yang mempunyai cara seperti itu ya. Ah, Dia ah, masuk ah. ke komunitas-komunitas secara frontal dan Iya, iya, iya. masif. Saya enggak. Saya punya cara sendiri. Iya, iya, iya. Jadi orang yang berminat, itu pun saya share untuk membaca-baca dulu, Mbak. Kemudian Oke. saya sampaikan ini loh nyatanya bisa buka-buka, saya kan ada link-link saya sendiri. Jadi Mhm. dia langsung bisa buka dari link tuh, buka FB saya, apa satu link aja dia sudah bisa buka 4 dengan Oke. nama saya sendiri, Sentanov linknya itu. Mhm, Nah dari mhm. situ dia akhirnya tertarik belanja gitu. Saya buat link, saya buka apa-apa yang terkait brand-brand saya gitu. I see, Ya sambil understand. berdoa dan berusaha sih Iya, Mbak, ya karena ya pastinya ya, Bu, ya. iya saya sambil juga.
Ya, istilahnya maaf saya Muslim jadi ya Iya, iya, sambil iya, betul. mesti Iya, iya, nggak ada betul. Ah, itu ah, sih. ah. Do our best dan leave to Allah gitu ya, Bu ya. Ya, itu yang saya lakukan. Dan having is giving itu nggak lupa deh, Mbak. Saya Oh, I see. nggak akan berpikir cuan-cuan mulu, Mbak. Jadi Mm-mm. apapun sudah satu, kalau maaf ya, khusus yang berminat loh ya. Iya, Saya iya. nggak mau memberikan sampel atau apa untuk orang yang saya nggak mau mengganggu dia. Kalau dia udah cocok dengan produk lain, saya nggak akan mengganggu. Biasanya kan Mm-mm. kalau ada yang bertanya, ada apa baru sampelnya dulu, baca-baca sebagainya itu. Mm-mm, mm-mm. Jadi dimulai dari dirinya. Karena saya Oke. pengen mempunyai mitra, itu orang yang berminat, Mm-mm, mm-mm. terus akhirnya saya bercerita, dia paham, itu bergabung, ya itu yang saya mau. Oke. Oke, sih. Jadi awet gitu loh Mbak, kita Mm-mm. menjadi apa jaringan, bisnis Aha. jaringan kita awet. Oke, network kita menjadi awet gitu ya, Bu Iya, ya, di itu yang sini saya gitu cari. ya. Aha. Iya, Ya iya, itu. iya, understand. Nice, nice, nice. Ya, Gitu. ya. Nah, Bu Senta, kaitannya dengan judul Binpras atau bincang praktisi kita pada hari ini itu kan tentang stokis for sustainability gitu Ya. ya. Nah, artinya dengan stokis ini salah satu strateginya adalah membuka stokis sendiri gitu sehingga bisnis kita menjadi berkesinambungan. Orang mudah gitu ya untuk membeli pada kita dan kita pun easier, kita pun lebih Ya. mudah, nggak pakai order ke yang lain gitu. Kita sudah Yes. punya toko sendiri. Nah, Bu, eh, apa Bu yang mendorong Ibu akhirnya gitu ya? Saya harus punya stokis sendiri nih gitu. Kan tadinya Ibu pengguna nih. Pengguna pastinya Ibu Benar. beli gitu ya di stokis yang lain gitu Ibu beli gitu dari rangkaian jaringan MLM itu. Apa yang akhirnya membuat Ibu saya harus membuka stokis sendiri gitu. Dan pasti ini kaitannya dengan budget ya Bu Senta ya. Dengan budget, dengan target juga karena pasti ada target yang diberikan untuk membuka stokis ini dan lagi-lagi strategi Bu. Bagaimana sehingga stokisnya Ibu ini dikenal banyak orang dan terus sustain orang membeli ke Ibu untuk ini kan yang beli nggak harus yang mitranya Ibu kan. Iya, benar. Nah, bisa lintas mitra nih. Oke, monggo Bu Senta. Awalnya saya membuka stokis itu awalnya begini, Mbak. Saya melihat kalau orang itu membuka stokis, itu keuntungannya bisa lebih. Oke. Itu yang saya pantau ya. Pertama, kita memang rasa untuk mendapat rasa diri kita itu kalau kita menjadi stokis itu kan ada tanggung jawab lebih ya. Iya. Karena saya punya Oke. barang, saya harus menjual, ini keluar kemana, Mhm. lebih memiliki tanggung jawab, mencintainya itu apa ya, lebih Sense of dalam lah. belonging-nya itu lebih tinggi Iya, ya Bu ya. karena kan tiap hari muluk-muluk, ya inilah, ya kan, inilah, gitu kan. Jadi produk-produk itu di tempat kita itu kayak Bejibun di gitu sini ya. kita, iya meskipun kan ada ini harus keluar, harus masuk, harus keluar, harus masuk. Aha. Aku juga harus dapat laba nih. Atau kedua, saya harus membantu jaringan. Nah itu Oke. lagi kita berbicara untuk membantu jaringan. Dan jadi selain memiliki rasa itu cintanya ke lansia lebih, tanggung jawab lebih, kita berpikir cuan, kita mempunyai rasa untuk bisa membantu. Kalau membantu itu saya yakin Mbak, itu cuan ngalir-ngalir sendiri gitu loh. Itu saya nggak Hmm. pungkirin. Jadi saya tujuan kalau misalnya membantu mitra saya misalkan saya mau beli tapi itu tutup. Oh ya udah saya kirim dulu pinnya. Tapi bisa ditransfer ya pembayarannya nanti saya pack malam ini, besok di pick up ya besoknya. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi untuk Oke. jaringan saya bisa langsung. Karena di grup. Karena di grup, chatnya bisa di grup. Nah, untuk jaringan lain pun juga ada. Misalnya deket nih, Bu, saya mau kirim barang, nggak saya ke situ. Stok saya cuma ini. Oh, saya ada stok ini. Oh, yaudah saya mau. Gitu. Nah, saya pakai GoSend gitu. Nah, dari situlah apa namanya ya. Jadi kita itu lebih apa ya Mbak ya, kalau namanya orang berkecimpung dengan produk, dikelilingi kita dengan orang yang membutuhkan produk kan jadi untuk
apa cepet dibandingkan nggak stokis. Kalau nggak stokis sih bisa, tapi kan dia harus beli dulu, tapi juga bisa sih. Kesuksesan bisa bermacam-macam cara ya. Bisa aja sih dia beli atau promosi lain. Kalau saya sih tetap memilih untuk menjadi stokis karena alasan itu. Dan kalau kemana-mana nih Mbak, barang-barang yang ada di stok saya bisa saya bawa. Dan saya akan promosi kemana-mana, misalkan ada yang bertanya, di tas saya ada barangnya. Atau kalau misalnya dia mau ke kios, juga ada. Atau misalnya saya ada stok yang nggak di kios saya, deposit ke mas stok lain atau stokis lain bisa. Ke mas stok lain sih. Jadi dia bisa belanja di sana dengan stok saya, bisa seperti itu. Oke, understand. Untuk kiatnya, kalau untuk kiatnya yang Mbak tanyain tadi adalah ya sama aja sih kiatnya, saya memasarkannya via grup-grup ya ke orang-orang yang berminat, grup-grup khusus sih yang berminat-minat atau WA status yang bisa dilihat orang, dan di media sosial itu yang saya lakukan. Tapi terutama yang laku keras dari Facebook Mbak. Facebook itu laku tuh. Asik nggak ya. tahu saya kenapa. Iya, Facebook. Padahal saya juga cuma ngeblas aja. Terus chat messenger. Ini bagus nggak? Boleh nggak minta nomor WA-nya, dari sananya yang malah yang mengejar untuk menanyakan nomor WA. Terus saya WA, kemudian saya pertama kali baca-baca dulu ya Pak. Ya. Baik teman-teman, ini kita terputus sementara waktu. Oh, oke. Bu Santa muncul lagi. Suaranya mute, Bu. Boleh dibuka mute-nya. Tadi sempat vakum sebentar. Alright. Dari Facebook tadi kita mulai lagi dari Facebook. Dari Facebook, Mbak. Dari situ akhirnya saya pertama itu saya share dulu. Jadi misalkan dia tertarik dengan kopi misalkan. Ya udah saya share dulu, Pak. Silakan dibaca-baca dulu. Ini linknya, ini produknya, ini bahannya dari sana gitu. Sudah, saya nggak akan bertanya lagi untuk hal itu. Nanti dia akan menjawab atau meresponnya entah kapan gitu, Bu, saya sudah baca, saya cocok. Atau ada yang langsung, Mbak, sudah nggak usah baca-baca, saya minta nomor rekeningnya gitu. Ada yang gitu. Asik Ya ya. udah, akhirnya saya follow up. Karena saya nggak mau kan orang memaksa untuk belanja ya. Jadi saya pengen dia paham dulu, linknya ada dulu, ini apa sih, tokonya di mana kan. Jadi saya membuat orang itu yakin dulu bahwa ini loh lokasi saya, ini barangnya di sini gitu loh. Ini kalau mau lihat-lihat kegiatan saya gitu loh. Tapi ada beberapa yang langsung, apalagi bapak itu mudah banget, nggak menanya, langsung transfer gitu Mbak. Ya udah langsung saya kemas aja, saya kirim. Iya, artinya memang harus diyakinkan gitu ya, sehingga memilih kita gitu. Iya, itu yang saya lakukan. Harus diyakinkan dulu sehingga kita menjadi choice gitu ya untuk ini, menjadi choice dari pelanggan kita, calon-calon pelanggan kita gitu ya Bu ya. Oke, nah selain jadi tadi ada kosmetik gitu ya, ada kosmetik, lalu ada tadi itu kopi gitu ya. Jadi lalu ada food supplement juga gitu. Jadi 3 itu memang yang menjadi core daripada bisnis Bu Senta di sini. Iya, benar. I see, alright. Dari tiga macam produk itu, Bu, mana Bu yang high demand? Mana yang paling high demand ya Mbak ya? Itu sementara ini 3 kalau di saya. Oke. Yang pertama itu RBO, Raletsia Black Original, itu soap ya, sabun. Oh, sabun ya. Oke. Ya, Alright. itu mungkin karena dia dari dulu brand ini kan pertama awal perusahaan berdiri kan memang sabun, Mbak. Oh, oke. Satu produk itu sampai sekarang larisnya minta ampun karena awal sabun wajah ya Bu ya? Iya, karena dia bahannya hanya dari sarang burung walet. Alright. Kan harganya sarang burung walet kan mahal ya. Itu harganya murah banget Mbak, cuman 250 dapat 18 pieces. Oh, 18 pieces. Itu laris itu, the best seller. Kemudian yang kedua itu spirulina. Yang suplemen spirulina. Bahannya juga murni spirulina yang dikembangkan di budidaya air tawar. Jadi tidak ada mengandung merkuri. Di apa ya, jadi kolamnya sendiri, perusahaan Raletsia sendiri. Jadi bukan dikembangkan di air laut. Jadi kita berusaha untuk
mengurangi atau menghilangkan kadar merkuri di dalam Ya, kandungan spirulina itu. dibudidayakan sendiri gitu ya, Bu ya, Iya, dari dari oke. Ya, kolam ya. perusahaan. Alright, oke, and Dan yang then ketiga kopi. mhm. Ketiga kopi. Karena kopi itu kalau di Indonesia kan Mbak tahu sendiri kan, Aha, kan cafe shop gitu yep, kan. yep. Dan bahan-bahannya maaf ya juga non BKO Mbak. Jadi non bahan kimia obat. Ah, sih, alright, oke. Legalitas kita kan sudah APLI, BPOM, SUPL, Halal MUI kan. Jadi Mm-mm. semua produknya aman. Oke, oke, oke. Ya. Nice, nice, nice. Jadi seperti itu teman-teman ya, ada memang kiat-kiat. Nah, Bu, hampir terlupa nih. Pada saat Ibu eh, meng-create gitu, mendesain gitu, cara tentang bagaimana Ibu bisa memaintenance mitranya Ibu. Ibu pasti ada alokasi waktu dong untuk ini gitu. Berapa jam Bu Ibu membuat link gitu. Itu kan pasti take time ya Bu ya. Pasti perlu waktu gitu untuk ini. Berapa waktu pada awal-awal Ibu membuat link-link itu gitu. Maksudnya link dalam komputer ya Bu ya, link dalam web, link dalam sistem maksudnya. Oh, dalam sistem. Ya, dalam sistem. Kalau link dalam sistem itu nggak terlalu lama sih Mbak. Oke. Asalkan datanya beliaunya itu cukup 4 ada sudah cukup. Jadi ada Oh, nama, ada nick, nomor HP, kemudian ada alamat. Itu aja sih. and then Ibu input gitu ya. Iya, cepat Ibu karena input. kebetulan istilahnya kalau pembuatan ID itu kan nggak lama gitu loh. Iya, iya. Terus kalau untuk link promosi itu kalau datanya juga sama seperti tadi hanya ditambah foto Mhm. sama nama tokonya. Oke. Itu cepat juga. Paling sekitar ya 2 menitan lah Mbak. Oh, cepat ya. Oke. Jadi saya misalkan ada maaf dari Mbak Rizky mau bikin nama apa Central Shop misalkan maaf nih. Mhm, Ya mhm. sudah saya buatin 2 menit Oke. maksimal kalau jaringannya lambat 5 menit lah. Tapi Oke. datanya seperti itu tadi 4 plus foto sama nama toko. Oke, oke. Jadi linknya bentuknya kayak link itu loh Mbak. Nanti kalau dibuka itu bisa banyak banget Iya, itu. iya, iya. Sudah banyak banget yang dari datanya sudah. Jadi orang langsung fokus ke situ. Oke, Sudah oke, ada nice, gambarnya. nice. Oke, artinya di sini Bu Senta sudah sangat menguasai bisnis ini gitu ya. Sekarang ini posisinya apa Bu di Oh, Malaysia sendiri? saya core leader di sini. Ah, core leader. Oke, Ya. oke, oke. Itu bisa dicapai Bu Senta dalam berapa tahun tuh Bu, core leader ini? Kalau core leader awal sih tahun 2017 atau 18-an ya Mbak ya. Right, oke, Tapi oke. beberapa kali core leader sih sebenarnya sudah ada Mhm. ke 4 kali atau ke 5 kali karena dalam pencapaian core leader itu kan saya lupa ya berapa kali ya keempat ini kalau saya. Tapi dalam waktu core leader itu kita dapat hadiah, core leader dapat hadiah, core leader dapat hadiah gitu Mbak. Artinya Dapat artinya memang ada apresiasi gitu ya dari ya headquarter sendiri dan ya. untuk posisi core leader ini tidak permanen gitu. Artinya kalau nggak achieve target ya bukan core leader lagi seperti itu bukan atau bagaimana Bu? Tetap sih, tapi ada perbaikan, terus ada perbaikan di ID lain, gitu. Core leader itu pencapaian di salah satu ID. Bisa ada Oh, ID ID kita ini kan bisa. maksudnya apa ya Bu? ID itu titik pembelian, Mbak. Oke. Jadi misalkan kayak ada pembeli yang dia mau bergabung menjadi mitra dengan satu titik pembelian, satu produk. Jadi satu produk ini, Mbak, satu titik pembelian itu satu ID. Mm-mm. Nah ini kalau Hmm. untuk menjadi leader itu bisa dimulai dari start leader, core leader qualified, kemudian master leader qualified, top leader qualified, terus akhirnya konsultan gitu. Ah, sih, alright. Per satu Oke, oke, titik. oke. Masih maksimal 7 titik sih Maksimal dibatasin 7 sama titik. titik. Tapi kalau untuk apresiasi itunya ya, untuk apresiasi prestasinya ya. Tapi kalau untuk apresiasi bonusnya bebas, berapa titik pun.
1000 titik ya nggak apa-apa untuk bonus. Oke, alright. Jadi ini Bu Senta tampak sekali sudah sangat enjoy gitu ya dengan bisnis ini gitu ya. Sudah sangat enjoy gitu. Alhamdulillah. Nah, teman-teman memang life is choice ya, banyak sekali choice yang kita bisa lakukan ya di sini. Salah satunya Bu Senta sudah memilih untuk terjun di bisnis ini karena nggak mau lagi LDR gitu dengan family-nya gitu ya. Harus dalam satu kota gitu. Itu yang menjadi alasan sehingga Bu Senta memiliki kekuatan untuk dapat mewujudkan itu. Very nice gitu dengan cara marketing yang tidak membabi buta gitu ya, Iya, dan tidak slow motion juga gitu. iya benar. Artinya Bu Senta memiliki metode sendiri. Ku tahu yang ku mau gitu ya Bu ya. Jadi saya tidak memaksa, tapi saya berusaha. Karena saya yakin ya Mbak, dunia ini ya Mbak, dunia itu kan dunia ini banyak orang gitu loh. Jadi siapa yang mau, ayo. Enggak ya, sudah enggak apa-apa, ayolah. Oke, nice. Saya take note nih. Ya. Kalau yang mau, Dan, ayo. Kalau enggak ya dan enggak saya apa-apa gitu ya. dan ini jadi Alright. saya itu enggak jujur karena basic saya itu mungun ya beda ya dengan orang yang kamu Yeah. harus mau lah itu mungkin beda cara sih ya. Karena saya pengen yang bergabung dengan saya adalah orang-orang yang awet. Dan Orang-orang ikhlas yang bergabung gitu ya. Bergabungnya iya, ikhlas gitu ya Bu ya. dari awal tuh dia sudah mempunyai fondasi kuat. Jadi bukan fondasinya hanya sebatas sebentar aja, itu enggak. Saya seneng yang kalau kuat kan enak kan Mbak? Maksudnya memiliki komitmen gitu ya Bu ya? Iya, itu yang saya Oke. cari. Jadi jaringan-jaringan yang Oke. bergabung di saya ini memang maaf juga, jadi kuat-kuat karena dari awalnya dia sudah basic kuat. Oke, artinya Kalau memiliki. ya kalau pembeli biasa sih bebas ya Mbak ya, pembeli biasa sih boleh lah. Saya enggak ini, tapi kalau untuk di jaringan, saya berusaha untuk memiliki yang kuat. Oke, Ya. artinya Bu Senta mau mana tipikal yang komitmennya cukup tinggi dan mana yang sebagai user aja gitu ya untuk ini. Oke, nice, baik Bu Senta. Iya, teman-teman, ini video ini memang perlu dilihat berkali-kali gitu ya untuk mengambil poin dari apa yang disampaikan sama Bu Senta gitu karena banyak sekali sebetulnya knowledge yang tersirat gitu dari apa yang disampaikan oleh Bu Senta dan memang itu balik kembali lagi ke kita ya Bu Senta ya, strategi apa yang sekiranya bisa kita implementasikan pada bisnis kita dan profesi kita gitu di kemudian hari seperti itu. Oke, nice. Nah Bu Senta, kaitannya dengan bisnis Ibu nih gitu ya. Pastikan orientasinya adalah bagaimana, bukan orientasinya di sini. Tadi kaitannya dengan ada 2 koridor bisnis dan sosial gitu ya. Untuk bisnis ini sendiri kan pasti perlu ada kontrol gitu ya terhadap modal yang Ibu keluarkan untuk membuat stokis, untuk membina dari para mitra ini, itu pastinya kan nggak gratisan ya Bu ya. Nah, itu bagaimana Bu? Ibu melakukannya itu secara satu manual gitu atau Ibu sudah mengimplementasikan sistem di dalam situ? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah Ibu memiliki target nih bahwa modal saya segini dan insya Allah nanti akan kembali seperti ini? Apakah Ibu melakukan perhitungan-perhitungan itu Bu dengan target yang sudah Ibu tetapkan sendiri itu? Waktunya. Kalau untuk jaringan ya, kita berbicara jaringan berarti yang istilahnya ini pencapaian ke arah leader jaringan ya. Itu saya sudah mendapatkan lebih-lebih sih. Karena kan dari modal yang istilahnya saya beli produk, dapat bonus, dan dapat kayak trip-trip dan sebagainya, terus belum lagi saya dapat hadiah laptop, dapat hadiah HP dan sebagainya, itu saya lebih-lebih. Itu saya berbicara untuk jaringan bisnis. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi itu. Tapi kalau untuk kestokisan saya,
memang selama ini pencatatan saya masih manual karena saya belanjanya memang sekitar ke arah target aja gitu. Dan itu pun karena di situ acuan saya sih asalkan saya bisa berjalan memenuhi tujuan saya sebagai pengembangan jaringan itu saya merasa cukup gitu loh. Jadi di target perusahaan saya itu enggak sampai zong atau zero, tapi masih jalan. Tapi di sisi lain juga saya masih bisa memenuhi kebutuhan customer dan jaringan itu saya merasa nyaman. Tapi pencatatan saya masih manual. Oh, oke. Bu, yang dimaksud dengan jaringan di sini tuh seperti apa, Bu? Sehingga Ibu bisa mendapatkan bonus-bonus dari jaringannya ini, apakah mitra Ibu atau bagaimana nih? Iya, benar. Jadi kalau kita berbicara jaringan, bukan stokis, itu keuntungannya sudah beda, Mbak. Jadi kalau kita berbicara jaringan itu nggak terkait modal, Mbak. Tapi dia yang belanja di mana-mana, di luar kestokisan saya, tapi saya mendapatkan reward dari mereka atau bonus pasangan dari hasil pembinaan saya di grup-grup atau pembinaan saya di semua yang ada, link-link yang saya buat. Nah, itu kan saya sudah dapat banyak income. Oke, artinya di sini Ibu introducer lah ya pada saat introducernya mereka introducer ke Ralesia gitu ya untuk ini sehingga ada dalam apa namanya network Ibu gitu. Oke. Gitu. Karena kan misalkan nih asumsi terburuk aja ya Mbak ya, saya terselek lah. Saya sehari itu satu ID mendapatkan 50.000. Kan satu produk itu labanya sekitar 52,5. Satu ID. Padahal ID saya kan maaf banyak banget ya Mbak. Iya, iya. Nah itu kalau misalkan saya yang belanja nggak di stokis saya nih Mbak, kan stokis banyak di Indonesia tuh. Tapi dia di jaringan saya. Iya, iya, iya. Terburuk aja, saya sehari 200.000. Bukan stokis saya ya itu ya, saya nggak berbicara stokis ya. Berarti kalikan 30 lah, 6 juta saya dapat. Alright. Anggapan 200.000 sehari. Karena 200.000 itu belanja 4 produk minimal. Anggapan. Padahal nggak seperti itu. Bisa belanjanya bisa produk yang lebih mahal, dia bisa dapat 60.000 satu produk. Oh, nice. Gitu ya. Lebih dari cukup dari apa yang kita bayangkan ya Bu ya untuk satu produk 60.000 gitu ya. Iya, itu laba dari hanya belanja satu Mbak. Itu kalau sponsoran Mbak. Tapi kalau pasangan itu sekitar kalau di sehari itu dibatasi 1 juta sih memang. Tapi itu satu ID loh Mbak. Nah, artinya satu ID itu produk yang sama gitu ya? Satu ID itu, jadi dia belanjanya produknya misalkan 20 produk. Tapi satu ID boleh 1 juta. Padahal ID saya lebih dari 10. Oke. Nah, itu kan transfer ke rekening kita, Mbak, harian. Iya, iya, iya. Jadi anggapanlah ya, kasarannya yang saya sampaikan aja lah. Misalnya saya sehari dapat 200.000 atau 100.000 lah, atau 150. Yang enggak belanja di stokis saya, belanjanya di stokis Ambon, di stokis Jakarta, di stokis Malang, di stokis Surabaya, gitu Mbak. Dapat dari bonus dari pasangan atau dari bonus yang saya sponsorin baru itu, saya sudah dapat sekitar itulah sebulan. Jadi anggapan gajian antara ya bisa mencapai gaji kantoran ataukah UMR ataukah lebih gitu Mbak. Memang turun sih ya. Turun ya Mbak, tapi seperti itu. Seperti itu. Ya, understand sangat ya. Oke. Baik teman-teman atau sahabat kita semua, memang banyak sekali gitu ya apa namanya bisnis-bisnis yang bisa kita pelajari gitu, yang bisa menjadi pengembangan diri kita, dan Bu Senta sudah membuktikannya di sini gitu ya sebagai apa namanya salah satu core leader
dari bisnis MLM gitu ya, yang tadi kita sebut namanya berkali-kali gitu, dan Bu Senta sebagai salah satu jaringan ya Bu ya, salah satu sebutannya apa tuh Bu? Member atau jaringan atau apa tuh di bisnis Ibu ini, di Sentra Timur ini? Menjadi salah Iya, satu member atau apa Bu di situ? bisa menjadi salah satu member atau mitra Oh, saya. mitra ya, Kalau tetap mitra ya gitu ya di sini. Heeh, mitra, heeh. ya. Oke, ya, ya. Jadi Jadi seperti itu. saling lah. Mm, mm, mm. Biasanya saya mulai juga dari membahagiakan mitra itu kita mendapatkan juga Mbak ya itu tadi gift. Aha. Jadi giving is having itu Mbak. Jadi kalau kita membuat dia dapat bonus itu saya dapat bonus pasangannya gitu Mbak. Sangat senang lah kalau kita membantu dia penjualan Iya, aha. ya, secuil pasangan-pasangan gitu yang akhirnya naik lah meskipun itu dapatnya harian. Iya, 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 iya. Oke. Memang ini perlu perlu dibuat semacam eh, apa namanya detail gitu ya, detail untuk mempelajari sehingga kita skemanya kita bisa memahami betul gitu bagaimana sistem sistem yang ada dalam bisnis ini seperti itu ya Bu Senta ya. Iya. Oke, oke, nice, nice. Dan Bu Senta sudah terlihat sekali sangat enjoy dan menikmati terjun di bisnis ini teman-teman gitu. Nah, Bu Senta ini salah satu bagian dari Office Central Community gitu di sini. Nah, Bu Senta kaitannya dengan eh, pelaporan gitu ya, bukan pelaporan ya, kaitannya dengan sistem administrasi yang tadi disampaikan Bu Senta bahwa masih manual gitu. Office Central ini ada sistem Bu yang bisa digunakan oleh teman-teman atau sahabat semua yang memiliki bisnis mikro gitu. Oke, Office Central ya pastinya Office Central ini huge gitu ya. Salah satunya ada manajemen office yang kita sebut sebagai Office Central ERP manajemen gitu, yang ada HRD, payroll, accounting, keuangan, CRM, POS. Nah, so that's why teman-teman kenapa kita bisa bertemu atau Office Central bisa bertemu dengan Bu Senta karena di dalam Office Central ini ada accounting-nya pada waktu itu. Nah, Nah, beliau background-nya accounting. Korek ya Bu Senta pada saat kita bertemu dulu. Nah, lalu ada juga banyak sekali sistem yang dibuat oleh Office Central. Salah satunya Office Central tadi yang namanya Office Central Management Office, HRD, payroll, keuangan, accounting, CRM, dan POS atau kasir. Yang kedua ada network marketing gitu, untuk network marketing seperti yang saat ini sedang dijalankan oleh Ibu gitu. Yang ketiga ada namanya MyMika. Nah, MyMika ini baru Bu. Mika ini oh, singkatan. oh, Mika ini singkatan dari Mikro Koperasi dan Asosiasi gitu. oh, Nah, lalu ada juga untuk eh, pabrik itu manufacture gitu ya, ada untuk manufacture aja. Jadi kalau office center office management adalah untuk barang jadi, sementara ini untuk manufacture kami juga membuat. Nah, hari ini yang ingin saya share ke Ibu adalah MyMika. Jadi teman-teman gitu, semua baik yang terutama yang baru memulai bisnis itu bisa menggunakan ini secara free. oh, wow, Yes. enak Betul banget tuh. free. Ya, betul. Jadi memang tadi ada bisnis, ada social entrepreneur, ada bisnis dan ada sosial ya Bu ya. Ada Iya. bisnis dan ada Oh, jadi CSR. sama ya? Ya, bisnis dan CSR. Nah, Berarti sama. salah satu CSR yang dilakukan oleh EV Central itu adalah ini, MyMika itu gitu. Jadi teman-teman yang eh, hanya ingin tahu profitnya itu berapa sih. Nah, itu bisa menggunakan MyMika ini. Terlepas dari yang namanya neraca, terlepas yang dari namanya balance sheet atau apa namanya jurnal gitu. Lalu terlepas dari yang namanya yang kaitannya semua dari accounting, nah bisa menggunakan MyMika ini just simple
Uang masuk, uang keluar, and then profitnya berapa. Wow. Gitu. Nah, itu memang Ya, ya. Dan sistem ini for free, Bu, karena menjadi bagian dari CSR Office Central. Sistem ini for free gitu. Wow. Later Asik on, dong. yes, very asik, Bu, very asik. Nah, Wah, memang ya, amazing nih. Yap, alhamdulillah. Memang berangkat dari visinya Office Central adalah memang membantu ya, membantu teman-teman pemilik bisnis untuk mudah melakukan pelaporan-pelaporan administrasi. Gitu. Berarti bisa mencoba ya suatu waktu. Ya, Bu Senta bisa mencoba. Ini saya mau perlihatkan sebentar, Bu, ya di Oke, sini. silakan Mbak. Saya perlihatkan sebentar Ibu, bagaimana MyMika itu. Oke. Nah, ini Bu Senta. Oke, sebentar, Bu. Nggak apa-apa. Nah, Ibu sudah kelihatankah di sana? Oh ya, kelihatan. Nah, kelihatan ya. Iya, Ini iya. masuknya mudah aja, Bu. Karena kami kan semuanya web based, Bu ya. Nah, ini Ibu tidak perlu, Ibu bisa menggunakan handphone gitu ya. Feel free aja menggunakan handphone dan tidak perlu downloadan gitu. Oh, Ibu masuk keren. aja dalam browser gitu. Masuk dalam browser di sini mymika.asia, langsung diketikkan loginnya. Ini saya keluar dulu ya Bu ya dari sini. Ya, okay. Sehingga Ibu bisa tahu gitu dari mana masuknya. Oke. Ya, ntar ya. Ini tampak ya Bu ya, sebentar lagi sayangku, putrinya Bu Senta mungkin ya di sana ya. Yang ini nih yang tampak di Bu Senta sekarang apa nih? Sekarang ini. MyMika. Iya, betul. Asia. Ya, mymika.asia. Tampilannya seperti ini, Bu. Wow. Tampilannya seperti ini, Bu. Login aja di sini. Pastinya register dulu ya, Bu. Ibu login di sini, lalu ini karena saya gunakan ini sebentar, Bu. Oke. Oke. Langsung aja kita masuk di sini. Ini juga ada payment gateway-nya nanti, Bu. Oke, Ibu, yes, ada payment gateway, jadi bisa langsung pilih bahasa semuanya di sini. Sebelah? Ya, jadi pilih bahasa. Oke. Ya. Nah, yep. Nah, Ibu pilih keuangan, transaksi, pendapatan, pengeluaran, transfer dana. Transfer dana ini kita gunakan payment gateway ya, Bu ya. Di sini pendapatan, oke, seperti ini. Pendapatannya apa aja gitu ya. Inputnya pastinya manual, Bu, di sini. Ya, tapi controllingnya Ibu bisa lakukan kontrol di mana saja gitu ya. Lalu pengeluaran. Nah, kalau mau lihat dashboardnya di sini, dashboard keuangan. Nah, total revenue-nya berapa? Itu ini Ibu bisa masukkan setiap hari. Jadi berapapun penjualan di situ udah tinggal uang masuk, uang keluar, laba, that's it. Dan ini gratis. Wow. Yes, ini gratis. Makanya, ya, pastinya. Ya, ini gratis. Nah, pastinya kita insya Allah nanti kita bertemu in person gitu ya Bu Senta ya, offline gitu. Mumpung situasinya sedang kondusif seperti saat ini gitu, kita jadwalkan aja, kita meet up gitu untuk bertemu
di mana saja gitu, di lokasi terdekat kita, sehingga kita bisa berinteraksi secara offline. Nah, jadi ini seperti ini, Bu. Tinggal dimasukkan saja gitu, diinput saja, sehingga nanti MyMika sendiri yang akan membuat pelaporannya buat kita, pendapatan Juli, biaya Juli gitu, karena ini data Gitu demo ya. ya Bu ya, jadi Ya, 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 ya. ini dashboard gitu. Sangat menarik nih. Ya, sangat menarik. Jadi lebih rapi juga ya untuk diri sendiri ya. Ya, Istilahnya betul. Dari diri menyatet sendiri. pakai tangan sama nginput, itu sama waktunya mungkin lebih cepat nginput ya Bu ya. Iya sih kan tinggal tik-tik gini kan. Ya, waktunya akan lebih cepat nginput Ya gitu. daripada Yes. pakai ini kan ya Ya, Mbak ya. ya, memang ini perlu laptop gitu pastinya. Oh Nah, ya sekarang ada. kan ya hampir semua ya Ya orang yang ada. melakukan bisnis memiliki laptop Ya. gitu. Ya, jadi seperti itu. Monggo silakan Bu, ini free aja. Nah, kita bisa diskusi further untuk ini gitu. Kita bisa diskusi further untuk ini. Nah, ini nanti juga ada sisi bisnisnya gitu. Oke, jadi apa namanya, tidak perlu khawatir bahwa tidak mendapatkan bisnis dari sini gitu. As referral atau as a dealer dari Office Central gitu. Ini bisa gini Mbak. Ini kan saya mendapatkan sumber dari dua ya Yep. anggapan. Ini stokis nih. Ini pendapatan jaringan. Apakah di Iya, sini bisa? bisa Bu. Untuk Oh. ya itu bisa banget gitu, bisa banget. Artinya Ibu bisa Oh. memisahkan mana yang jaringan, mana yang Stokis. stokis gitu. Nah, yang Iya. membuat pemilahan itu Bu Senta ya pastinya. Yang tahu tentang pemilahan itu Bu Senta gitu. Karena kan kalau stokis ini, maaf ya, ini kan Mm-mm. biasanya nggak terlalu, misalkan nggak terlalu up lah istilahnya. Yep. Karena stokis itu kan stoknya kan juga khusus untuk membantu-bantu yang memerlukan kan. Karena kan kita Mm-mm. per kecamatan ada. Jadi Mm-mm. paling selisih harga jual sama yang keluar sama kita beli kan. Yep, yep. Tapi kalau jaringan ini Mbak, ini yang saya perlu karena saya mesti dapat laba harian, dapat harga Mm-mm. harian, dapat harga Mm-mm. harian. Nah ini Mm-mm. keluar saya itu bisa kadang untuk beli kosmetik ini, saya Mm-mm. ngambil stok ini, stok saya Mm-mm. sendiri dari uang bonus saya ini Mbak. Jadi Iya, seakan-akan iya. free kan. Iya, iya. Tahu saya beli lain itu bisa kepantau ya. Iya, iya, iya. Bisa terpantau gitu. Makanya ya, ya, memang sistem itu memudahkan gitu. Oh gitu. Ya, memang berangkat dari niatnya Office Central untuk membantu memudahkan pelaku bisnis ya Bu ya untuk melakukan bisnis seperti ini. Nah, yang ini Oke untuk oke oke. bisnis mikro memang Bu. Jadi so that's why gratis Oh gitu. iya. Oke, oke. Maaf, Oke. kalau boleh tahu Mbak Rizky, ini Yes. kalau misalkan orang yang nggak gratis itu berapa Mbak? Maksudnya? Kalau misalkan ada orang yang dia nggak gratis, kalau saya Mm-mm. kan sementara gratis ya. Kalau ada yang benar-benar berlangganan gitu tuh sampai berapa Mbak sebulan? Oke. Kalau yang MyMika ini gratis Bu. Gratis Loh, dulu. Misal nih ya. Misal Bu Senta kan punya apa namanya mitra tadi. ya. Bu Senta punya mitra. Nah, Ibu bisa perkenalkan ini ke mitra Ibu, Iya. gitu. Bisa perkenalkan MyMika ini ke mitra Ibu. Jadi nanti semua mitra di bawahnya Bu Senta bisa gunakan MyMika ini, Oh gitu. gitu. Oke. Ya, ya. Itu kalau ada dalam ini Bu ya. Jadi MyMika ini memang untuk asosiasi, untuk koperasi, dan untuk microbisnis. Oh gitu ya. Ya, Berarti untuk di luar microbisnis. di luar Asia yang dia UMKM gitu bisa ya? Bisa, Oke, oke. bisa gitu. Atau yang lain ya. Ya, ya. Nah itu kira-kira ada kalau misalkan ada yang beli itu sampai berapa Mbak per bulan Mbak? Nah, Karena kalau kan modelnya enak banget nih. Udah klik mm, ininya udah nggak beli sendiri gitu loh. iya, iya, iya. Dalam satu genggaman gitu loh. Ah, 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 ah.
Untuk saat ini diberikan gratis dulu Bu untuk yang MyMika ini. Sampai kami bisa melihat gitu seberapa apa namanya antusiasnya gitu. Yes, seberapa antusias nanti dari apa namanya mitra-mitra Bu Senta untuk menggunakan sistem ini. Gitu. Gitu. Yes, Karena yes, kan yes. kalau apa istilahnya gratis terus apa enggak? Iya, betul, betul gitu Bu. Nah, jadi kenapa gini? Selalunya gitu ya, kalau Bu Senta sudah terbiasa dengan accounting gitu ya, sudah terbiasa dengan accounting, easy, mudah bagi Bu Senta untuk memberikan laporan keuangan. Sementara kalau yang tidak memiliki background accounting gitu, semua pelaku bisnis pasti berpikir bagaimana produknya laku. Gitu. Ya kan, pasti. Nah, untuk yang seperti Bu Senta yang sudah pernah background accounting, oh that easy. It is very easy untuk decide gitu ya, untuk decide. Oke, saya gunakan sistem karena memang saya perlu titik. Gitu. Kalau untuk yang lain yang belum terbiasa dengan sistem kan pasti berpikir berkali-kali. Nah, ini memudahkan hanya input uang masuk, uang keluar, laba ruginya berapa. Nah, daripada nyatet and then diberi penggaris terus dipakai kalkulator kan mendingan pakai sistem. Gitu. Itu Bu Senta. Oke. Kita yes. Kita ya, kita bisa ketemu Bu Senta minggu depan ya untuk kita discuss further ini gitu. Insya Allah kita discuss further ini, termasuk saya kenalkan nanti yang namanya network marketing ke Bu Senta. Ada sistem namanya network marketing. Oke, baik. Baik, seperti itu ya Bu Senta ya. Yes, yes. Oke. Ya, ya. Sangat menarik gitu. Mudah ya, mudah dan interesting gitu. Oke, ini saya close. Saya stop share di sini. Jadi seperti itu Bu Senta. Kita langsung arrange ya, gitu. Kita kopi darat. Kita cari waktu yang relax gitu untuk discuss further tentang MyMika ini. Gitu. Oke. Jadi seperti itu teman-teman. Bu Senta sudah memilih di mana Bu Senta mengembangkan bisnis gitu dari niatnya untuk berhijrah tadi karena tidak mau, karena ingin dekat dengan keluarganya, karena beliau tidak ingin LDR gitu dengan keluarga gitu ya. Akhirnya beliau merubah brandingnya Bu Senta sebagai core leader dari salah satu MLM terkemuka di Indonesia, Ralesia gitu di sini, dan Bu Senta sudah mendapatkan manfaat gitu serta keuntungan-keuntungan, advantage dari bisnis yang sudah dilakukan dengan Bu Senta. Oke, Bu Senta, kalau ada teman-teman yang ingin kontak Ibu, Ibu bisa nyampaikan nomor teleponnya? Oh, bisa. Oke, nomor silakan. HP saya di 087 8.000 10022. Nah, oke, bisa diulangi sekali lagi. Ralesia Sentra Timur 0878 0001 0022. Oke, jadi begitu teman-teman, dan kita cukupkan dulu Bu Senta obrolan kita pada hari ini, binpras kita pada hari ini. Semoga semoga apa yang sudah dilakukan Bu Senta bisa menjadi inspirasi yang menguatkan ya teman-teman untuk membuka bisnis atau melanjutkan kembali sebagai profesional gitu. Baik, dan Office Central sama-sama Bu Senta, dan Office Central juga membuat sistem yang mudah digunakan oleh teman-teman semua dan gratis. Oke, baik teman-teman semua, sampai di sini jumpa kita di Bincang Praktisi Office Center Online pada hari ini. Kita bertemu di kesempatan berikutnya.
Saya Reski Rohmayani dari Office Central Indonesia. Nomor saya di 082298492299. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Terima kasih Mbak Rizky. Terima Sama Bu kasih Office Central. Senta, nice to meet you. Okay. Yes.